Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini izinkan saya sharing atau berbagi tentang jus tojaku. Jadi pada waktu kami menjalani ibadah haji tahun ini, jadi saat di Tanah Suci, 5 hari setelah di Tanah Suci itu kan kami dan beberapa jamaah lain itu mengalami beberapa masalah kesehatan. Yang paling pertama adalah misalkan dehidrasi, sariawan, sembelit atau susah buang air besar dan sebagainya. Pada waktu itu saya berusaha mencari apa sih sebenarnya solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan pada waktu itu alhamdulillah saya menemukan sebuah kombinasi dari jus yang terdiri dari bahan-bahan yang mudah dipakai atau dicari pada waktu itu. Pertama adalah tomat, kedua adalah jahe, dan ketiga adalah karena di setan suci adalah ada kurma. Setelah saya coba beberapa hari, itu ternyata sama eh, sariawan, dehidrasi dan sebagainya itu bisa teratasi. Sembelit itu juga langsung hari kedua setelah meminum jus itu sudah BAB-nya dari lancar. Nah, setelah kembali di sana kami jalankan hampir tiap hari sampai kepulangan kami ke tanah air itu hampir tiap hari kami ngejus seperti itu. Dan ketika kami cobakan atau kami adviskan kepada beberapa pasien, misalkan pasien-pasien dengan keluhan lambung, GERD, atau asam lambung yang naik, atau pada pasien-pasien dengan diabetes untuk mengganti sarapan. Bahkan ada beberapa pasien yang mengaku eh, disfungsi ereksi setelah mengkonsumsi kombinasi jus ini, itu melaporkan perbaikan signifikan terhadap keluhan-keluhan mereka. Jadi akan saya sharing ini, tentu saja ini bukan advice medis, jadi Anda tidak harus memakainya atau Anda boleh memakainya dengan resiko masing-masing. Jadi akan saya coba jelaskan tentang kombinasinya. Pertama, eh, yang jus tojaku ini, pertama adalah terdiri dari tomat. Nah, tomat itu sendiri adalah sumber vitamin C. Seperti buah-buahan yang lain itu adalah sumber vitamin C. Kedua yang eh, terutama terdapat pada tomat yang dianggap sebagai antioksidan kuat itu adalah likopen. Likopen inilah yang biasanya oleh para perusahaan obat itu diekstraksi yang digunakan untuk eh, produk-produk antioksidan. Ada yang mengklaim bahwa dengan satu butir antioksidan itu setara dengan 3 kilo tomat. Tapi kita hanya makan yang asli saja, yang apa namanya, yang segar. Yang ketiga adalah menyehatkan jantung karena tomat itu mengandung banyak kalium untuk pemberian kulit, karena tomat itu juga mengandung sedikit vitamin E. Terus ada nutrisi esensial, bermacam kandungan dari antioksidannya itu sangat bagus bagi metabolisme badan. Terus yang selanjutnya, misalkan mengatasi sembelit seperti yang sudah kami ceritakan tadi, terus antiinflamasi. Antiinflamasi itu anti peradangan. Beberapa senyawa dalam tomat seperti asam askorbat, beta karoten, dan flavonoid itu memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan tubuh. Anda bisa gunakan pada keluhan-keluhan nyeri sendi. Terus tomat itu juga mengandung vitamin A dan lutein, sehingga bisa menjaga kesehatan mata dan melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Terus yang paling bisa Anda rasakan tentu saja kalau jus itu ya menyegarkan dan menyehatkan. Bahan yang selanjutnya itu adalah jahe. Jahe ini efeknya antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi pasien-pasien yang biasa
dengan gejala peradangan, nyeri sendi biasa mengkonsumsi jahe. Kedua, nah ini yang paling dirasakan juga adalah mengurangi mual karena jahe itu sifatnya panas. Begitu dikombinasikan dengan tomat yang sifatnya agak asam itu akan menutupi sifat asam dari tomat tersebut. Ketiga, dia akan membantu pencernaan, mengurangi nyeri anifil masa jadi, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan kolesterol, dan membantu imun tubuh, serta meningkatkan metabolisme. Nah, komponen ketiga adalah kurma, karena kurma ini boleh Anda skip kalau misalkan Anda menderita diabetes atau penyakit eh, kencing manis. Tapi kalau misalkan Anda tidak ada diabetes, Anda boleh menggunakan campuran kurma pada jus ini. Dia bersifat sumber energi karena dia manis dan dia mengandung gula. Kedua, dia mengandung serat pencernaan, terus kaya dengan antioksidan, terus sumber vitamin dan mineral, misalkan vitamin K, B kompleks, potasium, dan sebagainya. Dan yang paling biasanya dipakai pada pasien-pasien demam dengue atau pasien dengan demam berdarah atau pada pasien dengan anemia, itu kurma adalah sumber zat besi. Pemberian kurma itu akan menutrisi kekurangan zat besi pada pasien-pasien dengan anemia zat besi sehingga pemulihannya bisa lebih cepat. Nah, ketika tiga-tiganya itu kita kombinasikan, maka jadilah menjadi jus tojaku yang terdiri biasanya racikannya terdiri dari 3 atau 4 buah tomat, ditambahkan 1 ruas jahe dan 3 sampai 4 butir kurma. Nah, kita lihat ini yang sudah saya ikan. Ini terdiri dari tomat, jahe, dan satu lagi yang paling ujung itu ada kurma. Nah, ini kita masukkan ke dalam blender, ini jadinya smoothie. Nah, kalau memberikan rasa kesan seperti jus, nanti yang penting airnya yang agak banyak. Jadi kalau Anda membuat jus itu untuk pertama-tama jangan yang kental, karena kalau kental nanti tidak tertelan. Nah, ini jahenya terus dimasukkan, ditambahkan air 1 gelas, karena nanti akan menjadi 2 gelas. Nah, setelah itu tutup, lalu di blender. Oke, tidak usah terlalu lama, yang penting sudah lembut, lalu kita buka dan bisa langsung kita minum. Nah, biasanya dengan kombinasi tadi itu bisa menjadi dua gelas, 1 gelas untuk Anda, 1 gelas untuk istri Anda, atau mungkin dibagikan kepada anak-anak Anda. Dengan jus yang tojaku ini, Anda bisa rasakan, Anda bisa menggunakan ini untuk sarapan dan itu bisa tahan 4 sampai 6 jam, perutnya tetap kenyang. Bahkan beberapa pasien yang dengan GERD atau gangguan lambung dicoba ini juga berkurang gejala mereka setelah 2 minggu. Nah, ada penelitiannya tentang penggunaan tomat untuk pasien GERD. Nanti kapan-kapan saya akan sharing penelitian itu, kalau tidak salah di Brazil itu penggunaan tomat dan bahan lain seperti makan campuran dengan lemon untuk pasien gangguan lambung. Tapi untuk saat ini kita rasakan dulu tojaku. Kalau Anda minum jus, itu jangan langsung sekali teguk habis. Sambil dikunyah-kunyah karena nanti akan
bantu enzim pencernaan. Jadi pencernaannya tidak di-bypass langsung masuk ke lambung, tapi di mulut dulu, lalu sampai ke lambung, nanti di lambung sebentar saja. Biasanya kalau jus itu paling tahannya 10 sampai 15 menit itu sudah sampai ke lambung, bisa sampai nanti ke usus 12 jari dan seterusnya. Jadi rasanya itu ya manis, ya segar karena ada efek jahenya, dan agak sedikit asam juga. Manis, asam, segar. Nah, itu atau jagung. Jadi ingat sekali lagi, ini bukan advice medis, Anda boleh mencobanya, Anda juga boleh tidak mencobanya. Tapi untuk pasien-pasien yang biasa berobat ke saya, kami sarankan untuk seperti ini setelah kami periksa sebelumnya. Demikian sharing saya saat ini. Kapan-kapan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.